Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Graham Potter bisa menangani Manchester United jika Erik ten Hag dipecat, dan Napoli juga tertarik pada mantan bos Chelsea itu. Menurut The Sun, mantan bos Chelsea dan Brighton itu bisa menjadi pilihan bagi Manchester United jika manajer mereka asal Belanda dipecat oleh pemilik minoritas yang akan datang, Sir Jim Ratcliffe. Dilaporkan bahwa kepemimpinan Ineos akan mengambil alih 25% saham klub dan memimpin bagian olahraga The Red Devils. Potter juga diincar juara bertahan Liga Italia Napoli, dengan Antonio Conte menjadi pilihan lain bagi pemenang Liga Italia tersebut. Presiden Barcelona Joan Laporta akhirnya mengungkapkan alasan mengapa kubunya menolak tawaran 100 juta euro untuk target Manchester United Frenkie de Jong. Frenkie de Jong santer dikaitkan dengan Liga Premier Inggris pada bursa transfer musim panas 2022. Saat itu bekas pelatih Ajax Amsterdam Erik ten Hag baru saja mengambil alih tampuk kepelatihan di Manchester United dan ingin mewujudkan reuni dengan mantan anak asuhnya di Ajax Amsterdam itu. MU melancarkan beberapa pendekatan untuk de Jong yang menghasilkan saga dan drama berkepanjangan. Namun semuanya ditolak mentah-mentah oleh sang gelandang sendiri. Barcelona juga enggan menjualnya dan hanya terpaksa mempertimbangkan tawaran-tawaran yang masuk gara-gara krisis finansial yang melanda mereka. Pada akhirnya De Jong bertahan di Camp Nou dan menjadi roda penggerak kunci bagi ruang mesin Barcelona. Presiden Barcelona Joan Laporta akhirnya mengungkapkan alasan mengapa kubunya senang bisa mempertahankannya. Klub Liga Inggris Manchester United mendapatkan kabar baik dari Crystal Palace terkait pemain incaran mereka, Marc Guehi, untuk bursa transfer. Manchester United sudah lama dikaitkan dengan mantan bek tengah Chelsea, Marc Guehi. Rumor ini muncul setelah mereka berniat membuang Harry Maguire. Ternyata tim Talk mengabarkan bahwa Crystal Palace sudah bersepakat untuk melepas bek berumur 23 tahun itu ke Manchester United. Hanya saja Crystal Palace berharap Setan Merah Sudi memenuhi tuntutan mereka sebesar 60 juta pound sterling. Sekalinya ada uang, Guehi bisa dibawa pulang. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi MU yang membutuhkan sosok bek tengah yang masih muda dan berprestasi untuk aset jangka panjang. Sekarang permasalahannya adalah mereka apakah Manchester United sudi memenuhi permintaan Crystal Palace setinggi 60 juta pound sterling. Plus Crystal Palace juga hanya mau menjual Marc Guehi di musim panas 2024 bukan di Januari. Artinya MU harus bersabar. Hal ini dikarenakan sang pemain masih sangat diandalkan oleh Roy Hodgson selaku pelatih mereka. Mereka ingin menyelesaikan musim ini bersama Guehi sebelum melepasnya. Kalau MU bersedia menggelontorkan 60 juta pound sterling, artinya Crystal Palace mendapatkan untung sekitar 40 juta pound sterling lantaran mereka membeli Marc Guehi dari Chelsea sekitar 20 juta pound sterling. Wonderkid FC Copenhagen, Ronny Bargazi, berjanji mereka mampu membuat Manchester United kecewa di Liga Champions. MU menjamu wakil Denmark itu pada matchday ketiga fase grup A Liga Champions 2023-2024 di Old Trafford pada hari Rabu 25 Oktober 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Akan sangat bagus untuk pergi ke Old Trafford dan bermain di Liga Champions, tetapi kami harus pergi ke sana untuk mengambil poin. Oleh karena itu sebabnya kami di sini, katanya di situs resmi klub. Sementara itu gelandang Manchester United Christian Eriksen tidak risau timnya menelan 2 kekalahan beruntun di Liga Champions musim ini. Menurutnya MU masih berpeluang mengejar ketertinggalan karena baru awal turnamen.
Manchester City melangkahi Manchester United. Manchester City kini punya rekor yang sebelumnya dimiliki MU. Itu terjadi setelah Man City menang saat menghadapi Brighton and Hove Albion. Kemenangan 2-1 untuk City berbuah rekor. Hasil melawan Brighton memperpanjang rentetan kemenangan City di Etihad Stadium. Pasukan Pep Guardiola kini sudah mencatatkan 21 kemenangan beruntun di kandang sendiri di semua kompetisi. Dilansir Opta, catatan tersebut menjadikan City sebagai tim Premier League dengan rentetan kemenangan kandang terpanjang di semua kompetisi. City melewati rekor Manchester United yang membuat 20 kemenangan kandang beruntun pada tahun 2010-2011. Lagi-lagi seorang McTominay mencetak gol bagi Manchester United. 3 gol dalam 2 laga terakhirnya menegaskan bahwa dirinya punya dui fungsi di dalam tim. Sebiji gol yang baru saja dicetaknya itu tercipta pada pekan ke-9 Liga Inggris 2023-2024. McTominay membobol gawang Sheffield United pada menit 28. Entah bagaimana bisa dia memaksimalkan umpan kurang nyaman dari Bruno Fernandes dengan kontrol dada, lalu diakhiri tembakan keras dari dalam kotak penalti. Sumbangsi 1 golnya itu membuat MU pulang dari Bramall Lane dengan 3 poin. MU menang 2-1. Tepat 1 laga sebelumnya McTominay mencetak 2 gol yang lebih dramatis saat bersua Brentford pada pekan ke-8 di Old Trafford. 2 golnya ini dicetak di menit 90+3 dan menit 90+7. Satu hal yang membuat 2 gol McTominay semakin dramatis adalah statusnya sebagai pemain pengganti. Dia menjadi pemain terakhir yang masuk di menit ke-87. Desakan bagi Ten Hag untuk memainkan McTominay ini muncul sejak dirinya tampil luar biasa bersama timnas Skotlandia di kualifikasi Euro 2024. Sekalipun berposisi sebagai gelandang, McTominay sanggup mencetakkan 6 gol dari 6 pertandingan yang dijalani. Oleh karena itu, sang pemain layak dapat jatah bermain lebih banyak di MU. Gelontoran yang dicetak McTominay ini membuat fungsinya ganda di lini tengah. Dia tidak hanya bertugas jadi pemutus serangan lawan, tetapi juga mencetak gol. Gelontoran gol Rasmus Højlund belum konsisten. Jika dilihat dari keseluruhan penampilannya, ketajamannya bisa dibilang angin-anginan. Di saat Rasmus Højlund belum sanggup mengguncang Liga Inggris, penyerang berusia 20 tahun ini justru sanggup bersinar di ajang Liga Champion. Dari 2 laga pertama MU di grup A saja ia sudah mengemas 3 gol. 2 gol ke gawang Bayern Munchen dan 1 lainnya ke gawang Galatasaray. Hal ini menunjukkan bahwa ketajamannya memang belum teruji di segala medan, alias masih angin-anginan. Erik Ten Hag menyadari hal tersebut. Højlund yang sudah diberi waktu bermain lebih dari cukup gagal membayar kepercayaan yang diberikan kepadanya. 2 peluang emas yang nyaris jadi gol di menit 45 dan menit ke-55 di laga melawan Sheffield tidak cukup untuk memuaskan sang manajer Manchester United itu. Manajer Manchester United Erik Ten Hag memuji Harry Maguire karena bermain sesuai keinginan dan kebutuhan tim. Harry Maguire menjadi starter dalam 2 kemenangan terakhir MU, masing-masing melawan Brentford dan Sheffield United. Bek andalan timnas Inggris itu dinobatkan sebagai Man of the Match pada pertandingan terakhir pada hari Minggu 22 Oktober 2023. Pendukung MU menyenandungkan Maguire saat laga berakhir ketika dia mendekati tribun supporter tandang, dan dia juga disambut hangat oleh para penggemar mantan klubnya. Harry Maguire bermain seperti kami ingin dia bermain, sangat proaktif, tidak menguasai bola, mendominasi lawan, turun tangan ketika diperlukan, membaca permainan, pemulihan yang baik tetapi juga menguasai bola, sangat proaktif, turun tangan, umpan bagus, umpan vertikal, pergantian yang bagus. Saya senang dengan penampilannya. Setelah sukses menang di kandang Sheffield United, Manchester United sudah ditunggu lawan berat pada Liga Inggris selanjutnya. MU pekan depan harus melakoni derby Manchester melawan rival sekota Manchester City. City jelas sedikit diunggulkan dibanding MU, meski pertandingan nanti akan dipentaskan di Stadion Old Trafford. Saat ini City memuncaki klasemen Liga Inggris dengan koleksi 21 angka, sedangkan MU terpuruk di urutan 8, terpaut 6 poin dari City. Untungnya MU mendapatkan sedikit keuntungan.
Manchester City tidak bisa menurunkan bek tengah Manuel Akanji. Pemain asal Swiss ini harus absen di derby Manchester karena menjalani skorsing. Akanji termasuk salah satu pemain yang paling dipercaya Josep Guardiola mengawal pertahanan City. Namun Man City masih memiliki stok berbek berkualitas meski Akanji tidak bermain. Ruud Gullit menuduh para pemain MU mengabaikan Rasmus Højlund yang sampai saat ini belum pecah telur di Liga Premier Inggris. Ruud Gullit curiga para gelandang dan penyerang The Red Devils serakah ingin mencetak gol sendiri, alih-alih membantu striker baru mereka masuk papan skor. Legenda timnas Belanda itu mengklaim bahwa saat ini ia masih bermain dahulu. Ia selalu berusaha mencari celah untuk mengoper bola ke Marco van Basten, alih-alih mencetak gol untuk dirinya sendiri, dan mendesak agar anak asuh Erik ten Hag melakukan yang sama untuk Rasmus Højlund. Ruud Gullit berkata, "Saya masih berpikir bahwa Anda harus bisa memasukkan striker Anda ke papan skor, karena jika ia masuk papan skor, maka ia mendapatkan tambahan rasa percaya diri, dan ia jadi salah satu diandalkan rekan-rekannya. Saat ini mereka jarang mengandalkannya. Padahal ia menempati area-area di mana mereka bisa melihatnya. Kebanyakan pemain MU terlalu bernafsu mencetak gol untuk diri mereka sendiri, memotong ke dalam dan selalu ingin menembak."